Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan.